Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story atau Kucing Hitam. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kutukan dari Neraka. Cerita ini ditulis oleh Rosa Aru. Dan tentu saja, cerita ini belum pernah dibawakan di channel manapun. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mohon dukungan dari kalian untuk mensupport channel ini. Dan cara like, komen, subscribe, dan juga di-share ke teman maupun saudara kalian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dan selamat mendengarkan. Pada suatu sore di perkampungan, pada tahun 1980, sepasang suami istri bergegas meminta tolong ke rumah dukun bernama Parjo. Karena anak mereka yang bernama Bella mendengar suara-suara gaib selama 3 hari berturut-turut. Setelah mencuri sebuah gelang milik seorang wanita. "Tolong anak saya," ucap si ibu setelah dukun itu membuka pintu rumahnya. "Silakan masuk," jawab sang dukun. Setelah mereka telah berada di dalam, sang dukun mempersilakan mereka untuk duduk. Sang dukun mulai membacakan mantra pengusir setan, dan bayangan-bayangan aneh muncul di kaca rumahnya. Lalu tiba-tiba berhembus angin yang sangat kencang di dalam ruangan. Jeritan Bella. Sang dukun masih membacakan mantra-mantra hingga tiba-tiba Bella terpental ke lantai bawah, dan untungnya dia masih sadar. Kedua orang tuanya pun segera turun untuk menolong anaknya. Akan tetapi, ubin di sekitar Bella tiba-tiba retak dan muncullah banyak tangan iblis yang menariknya ke dalam dimensi neraka. Paijo yang hanya bisa terbelalak melihat peristiwa tersebut, dan dia mengatakan bahwa cepat atau lambat, aku pasti akan bertemu kembali dengan iblis itu. Ucapnya dengan memandang lenyapnya Bella. Singkatnya berlanjut ke tahun 2018. Melati adalah seorang wanita cantik pegawai kredit sebuah bank di kota, yang tinggal sendiri di sebuah rumah yang sederhana. Melati memiliki seorang pacar yang tampan bernama Andre. Dia adalah seorang fotografer yang cukup terkenal di kotanya. Sekarang Melati menghadapi beberapa problem, mulai dari pegawai baru bernama Lisa di kantor, yang lebih dilirik oleh bosnya untuk menjadi asisten manajer. Karena Lisa dianggap lebih mampu menentukan keputusan yang sulit. Sedangkan dari Andre kekasihnya, ibunya yang tidak begitu menerima Melati karena dianggap beda level dari keluarga mereka yang terbilang cukup kaya. Saat Melati tengah merias wajahnya, tiba-tiba ponselnya berdering. Dia langsung melihat siapakah yang menelponnya di saat seperti ini. "Andre," guman Melati yang langsung mengangkat panggilan itu. "Halo sayang," ucap Andre dari seberang sana. "Halo, ada apa sayang? Gak biasanya kamu telepon di jam segini?" tanya Melati. "Aku hanya ingin mengantarmu bekerja hari ini." "Loh, memangnya kamu tidak ada job pemotretan hari ini?" "Ada sayang, tapi nanti habis ngantar kamu kerja. Yaudah, 10 menit lagi aku sampai di rumahmu." "Hati-hati di jalan sayang." "Iya sayang." Panggilan itu pun ditutup. Melati terlihat tersenyum sambil melanjutkan merias wajahnya. 10 menit kemudian, terdengar suara ketukan di pintu. "Iya, sebentar," ucap Melati yang melangkah menuju pintu. "Selamat pagi sayang," ucap Andre setelah pintu dibuka. "Wah, kamu terlihat sangat cantik hari ini sayang," ucap Andre yang mencoba merayu Melati. "Hah,
Berarti hari biasanya aku jelek dong, ucap Melati dengan mulut yang mengkerut. Gak gitu sayang. Biasanya kamu cantik, tapi hari ini lebih cantik. Bisa aja kamu. Yaudah, sini masuk. Aku belum selesai nih. Andre pun masuk ke dalam dan duduk di kursi. Kamu mau minum apa sayang? Tanya Melati. Gak usah sayang, nanti kamu terlambat ke kantor. Nanti aku beli aja di luar. Yakin nih, gak mau. Iya, udah sana siap-siap, ucap Andre. Tak berapa lama Melati pun sudah siap dan dia kembali menghampiri Andre. Sayang, aku sudah nih, ayo berangkat, ucapnya. Sayang, sini duduk dulu, ucap Andre yang melambaikan tangannya menyuruh untuk Melati duduk di sampingnya. Melati mengerutkan kening, dia bertanya dalam hati, kenapa kekasihnya menyuruhnya untuk duduk. Ada apa sih sayang? Ucap Melati setelah duduk di samping Andre. Tutup matamu dong. Melati malah melotot menatap Andre. Kok melotot sih sayang? Tutup mata kamu, ucap Andre. Iya, aku tutup nih matanya, ucap Melati yang menutup matanya dengan kedua tangan. Kemudian Andre mengeluarkan sebuah kalung dengan liontin yang indah. Kemudian kalung itu diberikan kepada Melati. Sayang, buka matanya. Wah, sayang, ini bagus banget. Ini buat aku. Ya iyalah sayang, buat kamu. Buat siapa lagi? Wah, bagus banget. Ini pasti mahal ya sayang. Harganya nggak penting sayang. Yang penting aku suka, aku beli. Apalagi kalau kamu yang memakainya. Pasti kamu akan terlihat sangat lebih cantik. Biasa, gombalnya keluar lagi, ucap Melati dengan memutar matanya. Ya udah sini sayang, aku pakaikan. Nanti kamu keburu terlambat. Melati menyibakkan rambutnya dan Andre memasangkan kalung itu. Di sepanjang perjalanan menuju kantor, Melati masih saja melihat kalung itu. Kamu suka kan sayang? Tanya Andre. Iya sayang, aku suka banget. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Tak berapa lama mereka pun akhirnya sampai di kantor Melati. Terima kasih ya sayang, kamu udah nganterin aku dan kasih hadiah yang spesial. Makasih ya. Iya sayang, sama-sama, ucap Melati sambil turun dari mobil. Iya sayang, sama-sama. Semangat kerjanya ya. Iya sayang, pasti. Melati pun menutup pintunya. Ketika Melati sedang berjalan menuju ke kantor, tiba-tiba Melati mendengar suara dering ponsel dari Andre. Kemudian Melati melangkah pelan dengan mendengarkan suara panggilan dari ponsel Andre. Halo Mah, ada apa? Kamu itu di mana sih Andre? Ini pelanggan kamu nyariin kamu sampai datang ke rumah. Maaf Mah, aku habis nganterin Melati. Melati? Kamu masih berhubungan dengan dia? Kan Mama sudah bilang, kamu carilah wanita yang sederajat dengan keluarga kita. Kenapa kamu masih bersama Melati? Maafkan Andre, Mah. Andre benar-benar sayang kepada Melati, tidak memandang harta dia. Dia adalah wanita yang baik. Tunggu sampai Mama mengenal Melati. Pasti Mama juga akan menganggapnya dia adalah wanita yang baik. Tidak ada wanita yang seperti Melati, Mah. Mendengar hal itu, Melati merasa sangat sakit hati. Namun, apalah daya, dia sangat menyayangi Andre.
Kemudian Melati mempercepat langkah kakinya, tidak ingin mendengar obrolan dari Andre dan ibunya lagi. Sesampainya di dalam kantor, Melati langsung duduk di meja kerjanya. Melati bekerja seperti biasanya, sampai pada siang hari setelah makan siang. Tiba-tiba ada seorang nasabah senior yang sudah sakit-sakitan, dengan kuku yang hitam mengerikan, bernama Nyonya Eva. "Selamat siang Nyonya, ada yang bisa saya bantu?" ucap Melati ketika Nyonya Eva duduk di hadapannya. "Saya mau minta keringanan lagi untuk ditambah perpanjangan waktu cicilan pinjaman yang saya lakukan," ucapnya. "Perpanjangan lagi?" tanya Melati. "Iya, pinjaman yang harus saya bayarkan sudah jatuh tempo, dan saya minta maaf belum bisa membayarnya. Maka dari itu, saya meminta keringanan lagi." Tunggu sebentar Nyonya." Melati kemudian membuka-buka file berkas yang ada di mejanya. Dia melihat bahwa Nyonya Eva telah berulang kali meminta perpanjangan waktu cicilan pinjamannya. Dan ternyata hari ini sudah jatuh tempo ketiga Nyonya Eva belum kunjung membayarkan pinjamannya. Dan ternyata bank juga sudah mengirimkan surat perintah penyitaan aset rumah dari Nyonya Eva. Setelah saya baca berkasnya, mungkin saya tidak bisa memberikan keringanan lagi Nyonya, karena di sini Nyonya sudah menunggak selama 3 kali, dan pihak bank sudah tidak bisa membantu Nyonya, ucap Melati menjelaskan. "Oh, ayolah, bantu saya 1 kali saja. Saya tidak ingin rumah yang saya tinggali lebih dari 30 tahun disita begitu saja oleh pihak bank," ucap Nyonya Eva yang terus mengiba-iba. Melati pun merasa kasihan. Dia mencoba untuk berkonsultasi dengan bosnya. "Ya sudah, sebentar ya Nyonya, saya akan bicarakan dulu kepada atasan saya," ucap Melati yang berlalu pergi meninggalkan Nyonya Eva. "Silakan masuk," ucap bosnya. "Permisi Pak, saya mau membicarakan sesuatu tentang salah satu nasabah senior yang bernama Nyonya Eva. Dia meminta untuk diberikan keringanan lagi," ucap Melati yang memberikan berkas-berkas kepada bosnya. Setelah bosnya melihat berkas-berkas itu, kemudian dia berkata, "Melati, sebenarnya ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi, karena dia sudah 3 kali tidak membayarkan pada saat jatuh tempo. Tapi di sini keputusan ada di tanganmu. Aku ingin melihat seberapa tegasnya kamu. Apakah kamu akan memberikan keringanan lagi untuk Nyonya Eva, ataukah kamu akan menuruti pihak bank yang sudah menetapkan bahwa rumah Nyonya Eva harus disita? Semua itu aku serahkan kepadamu. Semua keputusan ada di tanganmu," ucap bosnya. Kemudian Melati keluar dari ruangan bosnya. Melati berpikir dalam hatinya, mungkin ini adalah kesempatan untuk dirinya menjadi asisten manajer. Tapi di sisi lain, Melati kasihan melihat Nyonya Eva. Karena keinginannya yang besar untuk menjadi asisten manajer, akhirnya Melati memutuskan untuk menolak memberi keringanan kepada Nyonya Eva. "Maaf Nyonya, pihak kami tidak bisa memberikan keringanan lagi," ucap Melati ketika telah duduk di mejanya. "Oh,
Ya ampun, tolonglah saya. Tolonglah saya. Berikan saya kesempatan satu kali lagi. Iba Nyonya Eva. Maaf Nyonya, kami tidak bisa melakukannya lagi. Nyonya Eva pun terus memohon-mohon sampai dia bangkit dari duduknya dan menghampiri Melati. Dia menyembah kaki Melati yang tentu saja membuat Melati merasa tidak enak. Jangan lakukan itu Nyonya. Ini sudah tidak bisa diubah. Maafkan saya tidak bisa membantu Nyonya. Ucap Melati berdiri dari kursinya. Namun, bukannya menghentikan perilakunya, Nyonya Eva malah terus-terusan memohon kepada Melati, hingga dirinya menarik-narik baju dan rok yang Melati kenakan. Tentu saja hal itu membuat seluruh kantor memandang mereka berdua. Melati merasa tidak enak dan merasa risih akan hal tersebut, sehingga dia tanpa sengaja mendorong Nyonya Eva sampai dia terjatuh. Kemudian tak disangka, Nyonya Eva pun marah. Satpam, tolong kesini, ucap Melati. Satpam pun bergegas menuju Melati. Dia langsung menggandeng tangan dari Nyonya Eva. Tentu saja hal tersebut membuat Nyonya Eva merasa dipermalukan oleh Melati. Terlebih lagi Melati tadi mendorongnya hingga ia terjatuh. Dasar kau wanita jahat. Kau lihat nanti apa yang akan terjadi kepadamu. Aku tidak terima diperlakukan seperti ini, ucap Nyonya Eva yang kemudian diseret dan ditarik oleh satpam menuju keluar. Mendengar hal itu, Melati tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Nyonya Eva sampai dia keluar dari bank tersebut. Kemudian dia langsung melanjutkan pekerjaannya. Tak berselang lama, kemudian Melati dipanggil oleh bosnya untuk ke ruangannya. Silakan masuk. Duduk Melati, ucap bosnya ketika Melati sudah membuka pintu. Saya lihat kamu telah mengambil keputusan yang benar. Sekarang kamu lebih tegas dari sebelumnya dan tidak memikirkan rasa ibamu. Karena memang ini sudah peraturan dan kamu menepati peraturannya. Selamat Melati, kamu yang akan terpilih menjadi asisten manajer, ucap bosnya dengan mengulurkan tangan kepada Melati. Hah? Benarkah bos? Saya yang akan menjadi asisten manajer? Tanya Melati dengan mata terbelalak. Ya, tentu saja. Bos mengangkat alisnya dengan kembali menggoyangkan tangannya. Iya, terima kasih bos, ucap Melati yang langsung menjabat tangan bosnya. Singkatnya, pekerjaan Melati pun telah usai dan dia akan segera pulang. Ketika dia berjalan di lorong dengan memainkan ponselnya, dia mencoba mencari ojek online. Terlihat Nyonya Eva yang membuntuti Melati. Tak disangka, Nyonya Eva semakin dekat. Dan sekarang, Nyonya Eva tepat di hadapan Melati. Melati pun yang masih memandang ponselnya, tak sengaja langsung menabrak Nyonya Eva. Bruk. Aduh. Hah? Nyonya Eva? Apa yang Nyonya lakukan di sini? Ucap Melati yang terjatuh akibat menubruk tubuh dari Nyonya Eva. Hei, gadis muda. Aku tidak terima atas perlakuanmu tadi siang kepadaku. Aku akan membalaskannya. Ucap Nyonya Eva yang langsung menyerang Melati secara membabi buta.
Kedua wanita itu pun bergelut hingga terguling-guling di lantai. Walaupun Nyonya Eva adalah wanita yang terbilang cukup tua, namun tenaganya lebih besar daripada Melati. Hingga Melati merasa kewalahan dengan serangan dari Nyonya Eva. Dengan sisa tenaga yang dimiliki oleh Melati, ia berusaha menendang tubuh dari Nyonya Eva. Akhirnya, bruk, Nyonya Eva terpental ketika tendangan dua kaki dari Melati yang sangat kuat menendang Nyonya Eva. Kurang ajar, umpat Nyonya Eva yang semakin marah. Dia langsung bangkit dari jatuhnya dan langsung menyerang kembali Melati. Melati sudah pasrah dan memejamkan matanya. Tiba-tiba, bret, tak disangka, bukannya menyerang Melati kembali. Nyonya Eva hanya mengambil kalung yang dipakai oleh Melati. Nyonya, tolong jangan ambil kalung itu. Kalung itu dari kekasihku, ucap Melati yang memandang Nyonya Eva. Tenang saja, aku tidak akan mengambil kalung murahanmu ini. Kemudian Nyonya Eva menatap kalung itu. Mulutnya berkomat-kamit seakan membaca sebuah mantra. Tiba-tiba, angin berhembus dengan kencang secara tiba-tiba. Padahal di lorong itu tidak ada kaca sama sekali. Dan tak disangka, setelah Melati memperhatikan mata dari Nyonya Eva, mata itu berubah menjadi putih semua. Tubuh Nyonya Eva bergetar dengan masih menatap kalung milik Melati. Aku pastikan setelah ini, kau yang akan memohon-mohon kepadaku dan meminta maaf untuk hidupmu. Silahkan, ambil kalungmu, ucap Nyonya Eva yang langsung melemparkan kalung itu ke arah Melati. Tentu saja Melati bingung dengan perkataan yang diucapkan oleh Nyonya Eva. Tiba-tiba pandangannya kabur dan lama-kelamaan semuanya menjadi gelap. Melati pun akhirnya pingsan. Keesokan harinya Melati izin untuk tidak masuk bekerja karena dia merasa tidak enak badan atas kejadian yang Melati alami kemarin. Selamat pagi sayang, ini aku buatkan sarapan untuk kamu. Ayo dimakan, ucap Andre yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar Melati yang tidak ditutup. Ternyata Andre menemani Melati semalaman itu. Terima kasih sayang. Maaf ya udah ngerepotin kamu. Gak apa-apa sayang, kamu udah mendingan, tanya Andre yang mengelus rambut Melati. Sudah, tapi kalau pemberian kamu, ucap Melati dengan menunduk. Sayang, gak usah dipikirkan. Nih, coba lihat. Andre mencoba merogoh saku di celananya. Ini. Hah? Syukurlah. Untung kalung ini tidak hilang. Maafkan aku sayang. Aku tidak bisa menjaga kalung itu dengan baik, ucap Melati yang memeluk Andre. Sudah sayang, tidak apa-apa. Kalaupun kalung ini hilang, aku pasti akan membelikan yang baru untukmu dan jauh lebih baik dari ini. Tidak sayang, aku menyukai kalung ini. Ini adalah pemberian tak terduga dari kamu. Melati pun melihat-lihat kalung itu. Sayang,
pengaitnya lepas. Ini bagaimana? Aku tidak bisa memakainya lagi. Ucap Melati menatap Andre. Oh, ini hanya kerusakan kecil sayang. Tenang saja, nanti aku akan memperbaikinya dan menjadikan kalung ini lebih cantik dari sebelumnya. Ya sudah, ayo makan, habiskan, biar tenaga kamu cepat pulih. Ucap Andre yang mengambil mangkok berisi bubur. Andre kemudian menyuapi Melati dengan sangat lembut. Sayang, aku boleh minta bantuan sama kamu? Ucap Melati di sela-sela sarapannya. Iya sayang, apapun. Selagi aku bisa, aku akan menolongmu dan akan selalu ada bersamamu. Ucap Andre. Setelah makan, kamu bisa mengantarku ke salah satu orang pintar yang terkenal di kota ini. Orang pintar? Untuk apa kamu ke sana? Tanya Andre. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan kepada orang tersebut. Soal? Tanya Andre dengan alisnya yang mengkerut. Soal kejadian kemarin, hati aku tidak tenang memikirkan itu. Ucap Melati. Andre pun mencoba mengerti apa keinginan dari kekasihnya. Kemudian ia mengangguk dan disambut pelukan oleh Melati. Terima kasih sayang, kamu selalu mengerti keadaan aku. Sama-sama sayang, yaudah habiskan dulu, lalu kamu siap-siap. Ucap Andre. Singkatnya, mereka pun telah sampai di rumah orang pintar tersebut. Melati langsung mengetuk pintunya. Oh, silakan masuk. Ucap orang pintar tersebut, yang ternyata adalah itu dukun Paijo. Terima kasih Mbah. Ucap Melati yang berlalu masuk. Kenapa sekarang Paijo dipanggil dengan sebutan Mbah? Karena sekarang Paijo sudah tua. Permisi, ucap Melati ketika dia sampai di rumah orang pintar tersebut. Oh, ya, ada yang bisa saya bantu? Silakan masuk. Ucap seorang wanita ketika pintu itu telah dibuka. Terima kasih Nyonya. Melati kemudian masuk, diikuti oleh Andre di belakangnya. Silakan duduk. Silakan duduk, saya akan mengambil minuman dulu. Tidak usah repot-repot Nyonya, ucap Melati. Oh, tidak repot. Aku selalu seperti itu ketika menyambut tamu. Tunggu sebentar. Di ruangan itu terlihat nampak kuno dengan hiasan-hiasan dinding yang kuno. Mata Melati mengedar, menyelusuri ruangan itu. Begitupun yang dilakukan oleh Andre. Tak berselang lama, wanita itu pun keluar dengan membawa teh hangat dan beberapa cemilan. Silakan diminum, ucap wanita itu. Terima kasih, ucap Melati. Melati pun meneguk sedikit teh itu. Jadi, apa yang bisa saya bantu? Tanya wanita itu kepada Melati. Ini Nyonya. Melati memberikan kalung itu kepada sang wanita. Kemudian wanita itu memegang kalung yang Melati berikan. Dia memejamkan mata, mencoba menerawang hal yang terjadi kepada Melati. Tiba-tiba,
Angin berhembus kencang, hingga beberapa pajangan dan foto-foto yang berada di dinding mulai retak dan terjatuh. Saat itu juga, sang wanita langsung melemparkan kalung itu kepada Melati. Maaf, aku sedikit pusing. Kalian bisa datang kemari lain waktu, ucap wanita itu tanpa menjelaskan apapun. Hah? Apa maksudmu? Tolong bantu aku. Apa yang terjadi pada diriku? Ucap Melati memelas. Ada seseorang yang mengutuk dirimu. Orang itu merasa sakit hati atas perbuatan yang kamu perbuat. Dia adalah pengikut sekte. Dia termasuk orang yang pintar. Dia mampu mempelajari ilmu yang teramat sulit di sekte tersebut, sehingga dia bisa memanggil iblis dari neraka. Mendengar hal itu, mata Melati terbelalak. Lalu, apa yang harus saya lakukan agar saya terlepas dari kutukan itu? Ucap Melati. Menurut yang saya lihat, mungkin kutukan itu bisa berakhir ketika kamu menumbalkan salah satu hewan yang bertanduk. Contohnya, seperti kambing, kerbau, atau yang lainnya. Pokoknya, itu hewan yang bertanduk. Ucap wanita itu. Apa? Aku harus menumbalkan hewan? Tapi aku tidak tega melakukan itu, ucap Melati. Itu terserah kepadamu. Itu hanya saran yang aku berikan kepadamu. Jika kamu ingin terlepas dari kutukan itu semua terserah dirimu. Apa yang kamu lakukan? Silakan, saya mau beristirahat. Ucap wanita itu yang menyuruh Melati dan Andre untuk segera pergi dari rumahnya. Singkatnya, di perjalanan pulang, Andre mengatakan hal seperti ini. Sudahlah sayang, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin wanita itu hanya mengada-ngada. Ucap Andre yang mencoba menenangkan Melati. Tapi sayang, sudahlah sayang, percaya padaku, semuanya akan baik-baik saja. Tenangkan dirimu, kemudian istirahatlah setelah kita sampai di rumah. Tak berapa lama kemudian mereka pun telah sampai di rumah Melati. Yaudah sayang, kamu masuk ke dalam ya. Istirahat yang cukup. Besok aku akan menjemputmu untuk pergi bekerja. Ucap Andre yang berlalu meninggalkan rumah Melati. Melati pun melambaikan tangan sampai mobil Andre sudah tidak terlihat lagi. Bukannya beristirahat, Melati malah mengerjakan tugas yang terlewatkan hari ini. Kemudian dia merasa lapar. Akhirnya dia memutuskan untuk memasak sesuatu. Saat di dapur, dia mendengarkan musik sambil memasak. Dia menari-nari, menikmati alunan musik yang berbunyi dari ponselnya. Tiba-tiba, ketika tengah menikmati alunan musik itu berganti dengan musik yang cukup seram. Hah? Musik apa ini? Sejak kapan aku punya musik ini di ponselku? Ucap Melati bergumam sendiri dengan mematikan kompornya. Makin lama angin makin berhembus dengan kencang. Sampai akhirnya tiba-tiba suara derit kayu di atap terdengar berbunyi. Seperti ada seseorang yang tengah menginjak kayu itu. Dan tep, lampu padam. Alat-alat dapur mulai berbunyi
karena hembusan angin tersebut. Melati sangat panik. Dia berteriak. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ketika Melati tengah akan menyalakan senter di ponselnya, tiba-tiba bayangan sosok iblis bertanduk muncul di jendelanya, membuat Melati benar-benar menjadi sangat panik lebih dari sebelumnya. Melati tidak bisa menggerakkan tubuhnya, matanya terus menatap ke bayangan sosok itu. Sampai akhirnya dan brak, tubuh Melati terpental sampai menabrak tembok. Akibat hal itu, Melati sampai tak sadarkan diri. Singkat waktu, ketika jam sudah menunjukkan 5 pagi, Melati belum saja tersadar dari pingsannya. Tiba-tiba, ada lalat terbang dari luar dan masuk ke dalam rumah, menghinggapi bibir Melati hingga menerobos masuk ke tenggorokannya. Membuat Melati tersedak dan akhirnya dia terbangun dari pingsannya. Aduh, kepalaku pusing banget, gumam Melati dengan mencoba untuk berdiri. Melati berjalan tertatih-tatih menuju kamar mandi. Singkat waktu, "Sayang, buka pintunya," ucap Andre yang sudah menunggu Melati di depan pintu rumahnya. Iya bentar." Melati kembali tertatih-tatih untuk menuju ke pintu. "Sayang, kamu baik-baik saja?" ucap Andre setelah Melati membuka pintunya. Semalam aku mengalami hal ganjil lagi," ucap Melati dengan tertunduk. "Mungkin itu karena kamu kelelahan, sayang. Ayo, duduk," ucap Andre yang mencoba memapah Melati untuk duduk di ruang tamu. "Kamu sudah sarapan belum?" tanya Andre. Melati hanya menggeleng. "Ya sudah, ayo kita sarapan di luar." "Aku sedang tidak ingin makan," ucap Melati. "Jangan gitu sayang, nanti kamu sakit." Bukan nanti sih, sekarang kamu juga masih sakit. Tolong ya, nurut, jaga pola makan kamu, jangan telat. Ayo kita cari sarapan," ajak Andre, membuat Melati tidak bisa menolaknya lagi. Andre memapah Melati masuk ke dalam mobilnya. "Sayang, jangan pikirkan hal-hal aneh. Semua akan baik-baik saja. Aku akan selalu bersamamu," ucap Andre di perjalanan mencari sarapan. Itu ada bubur ayam. Kamu mau bubur ayam?" "Terserah, kamu aja," ucap Melati. "Yaudah, kita makan bubur ayam ya." Singkat waktu, setelah mereka selesai makan bubur ayam, kemudian mereka masuk kembali ke dalam mobil. "Sayang, hari ini kamu libur lagi ya. Nanti aku yang bicara dengan bosmu." Enggak sayang, enggak. Aku nggak mau libur. Aku baru menerima jabatan sebagai asisten manajer. Mana mungkin aku mengambil cuti langsung 2 hari. "Gak apa-apa sayang, kondisi kamu ini loh, masih sakit." "Enggak sayang, enggak. Aku udah gak apa-apa kok. Aku udah sehat. Cuman ya hanya kaki doang yang sakit, kalau badan aku udah fit kok," ucap Melati meyakinkan Andre agar Andre mengizinkan dirinya untuk berangkat kerja hari ini. "Ya sudah, kalau ada apa-apa langsung hubungi aku ya," ucap Andre mengiyakan. "Terima kasih sayang. Pasti nanti aku hubungin kamu,"
Akhirnya mereka berdua pun menuju kantor Melati. Di kantor, Melati disuruh untuk mengajari Lisa tentang kredit-mengkredit. Saat Lisa menanyakan beberapa hal, dia malah melamun. Dan di pandangannya, Lisa adalah Nyonya Eva. Karena hal itu, Melati pun berteriak, "Pergi kamu dari sini!" Sontak teriakan Melati membuat orang satu ruangan terkejut. Apalagi Lisa yang di hadapan Melati. "Hah? Apa maksudmu?" ucap Lisa kebingungan. Setelah itu Melati tersadar bahwa di hadapannya bukanlah Nyonya Eva, melainkan Lisa, junior yang sedang dia ajari. Seketika itu juga, Melati pun mundur beberapa langkah, hingga hidungnya terasa mengeluarkan sesuatu. Tes. Darah segar keluar dari hidung Melati, membuat Melati tambah panik dan langsung pergi ke toilet. Disusul oleh Lisa di belakangnya. Melati mencoba mengusap-usap hidungnya yang masih mengeluarkan darah. "Melati, apa yang terjadi padamu? Kamu baik-baik aja?" ucap Lisa ketika sudah sampai di kamar mandi. Melati tidak menjawab. Dia masih saja tengah sibuk mengusap-ngusap hidungnya karena mimisan. "Sini, biar aku bantu," ucap Lisa menghampiri dirinya. "Kalau belum enak badan, seharusnya izin lagi dulu aja," ucap Lisa yang tengah membantu Melati. Gak apa-apa Lisa, aku udah baikan kok. Tapi entah kenapa, tiba-tiba aku mengalami ini. Maaf ya, jadi merepotkanmu," ucap Melati. "Tidak, aku sama sekali tidak merasa direpotkan," ucap Lisa tersenyum. Di sisi lain, bosnya Melati tahu bahwa Melati masih kurang enak badan. Akhirnya bosnya menyuruh Melati untuk pulang lebih awal, agar dirinya bisa beristirahat total di rumah. Namun bukannya Melati istirahat, dia malah mendatangi rumah Nyonya Eva, karena dia merasa sudah sangat muak akan teror yang menimpa dirinya. Singkatnya, sesampainya Melati di rumah Nyonya Eva, terlihat di depan rumah Nyonya Eva ada sebuah bendera kuning. Jantung Melati rasanya berdebar sangat kencang. Rasanya jantungnya akan benar-benar keluar dari dalam tubuhnya. Dan ternyata benar saja, ketika Melati masuk ke dalam rumah Nyonya Eva. Di dalam rumah tersebut, banyak orang yang tengah berduka cita atas meninggalnya Nyonya Eva. Sontak saja hal tersebut membuat Melati sangat lemas. Bagaimana caranya dia untuk meminta maaf kepada Nyonya Eva, sedangkan beliau telah meninggal dunia? Melati mencoba menguatkan diri, berjalan menuju almarhum Nyonya Eva yang sudah terbaring ditutupi kain. Orang-orang yang berada di rumah Nyonya Eva, mereka sama sekali tidak menghiraukan kedatangan Melati. Mereka tengah sibuk membaca doa-doa untuk menemani kepergian Nyonya Eva. Melati pun sampai di mana Nyonya Eva dibaringkan. Melati mendekat ke telinga Nyonya Eva dan dia berkata, "Nyonya, maafkan saya. Saya akan membantu Nyonya untuk mengembalikan rumah Nyonya ini agar tidak jadi disita oleh pihak bank." Setelah itu, Melati memutuskan untuk pergi. Namun, tiba-tiba, tangan Melati dipegang erat
oleh Nyonya Eva, membuat Melati seketika terperanjat dan kaget. Tangannya disentuh oleh tangan yang super dingin. Melati menelan ludah, perlahan-lahan mencoba untuk menengokkan kepalanya ke belakang. Benar saja, tangan yang memegang tangannya adalah tangan dari Nyonya Eva. Tanpa berpikir panjang, Melati langsung mencoba melepaskan tangan tersebut. Ia membanting tangannya sendiri, berpikir bahwa dengan melakukan cara itu, tangan Nyonya Eva akan terlepas dari tangannya. Namun dugaan Melati salah. Tangan Nyonya Eva benar-benar sangat kuat mencengkeram tangannya. Hingga pada saat Melati melakukan hal itu, bukannya terlepas. Tubuh dari Nyonya Eva tiba-tiba terbang menubruk ke arah Melati hingga mereka berdua pun jatuh dengan posisi tertidur, Melati di bawah, sedangkan tubuh Nyonya Eva di atas Melati. Tentu saja, wajah mereka berdua berhadapan. Melati menjadi seperti patung, dia tidak bisa bergerak, seakan seluruh ototnya tidak bisa untuk digerakkan. Melati tentu saja melihat wajah dan mata dari Nyonya Eva dengan jelas. Matanya benar-benar menatap ke arah Melati dengan penuh dendam. Mungkin dengan posisi ini ada 10 detik. Kemudian orang-orang yang berada di dalam rumah, mereka baru tersadar akan kejadian itu. Lalu beberapa orang mencoba untuk mengangkat tubuh Nyonya Eva dan mengangkat Melati. "Kau tidak apa-apa?" tanya seorang wanita. Melati tidak bisa menjawab, dia hanya menggelengkan kepalanya. "Ayo, sini duduk, aku akan mengambilkan kamu air putih," ucap wanita itu yang menuntun Melati menuju ke kursi. Ketika seorang wanita yang tengah menolong Melati pergi untuk mengambilkan air putih, tanpa basa-basi, Melati langsung pergi dari sana. Dia langsung menaiki ojek yang tadi mengantarnya datang, karena ojek itu disuruh Melati untuk menunggunya di sana. Singkatnya, Melati pergi menuju ke seorang wanita yang mengerti akan hal-hal seperti itu. Melati menceritakan semua yang terjadi barusan kepada sang wanita. "Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, kau ini telah mendapatkan kutukan dari wanita itu. Karena kesalahan yang kau perbuat, kau tahu, iblis dari neraka itu sedang mengincar nyawamu. Dikatakan, orang yang menerima kutukan itu akan mendapatkan teror selama 3 hari. Setelahnya, kamu akan diambil untuk dibawa ke neraka." Mata Melati terbelalak mendengar ucapan dari sang wanita. "Sesuatu yang dikutuk darinya, itu adalah kalungmu, bukan?" Lanjut wanita tersebut. Melati pun mengangguk. "Apa kau membawanya?" "Ah, iya, aku membawa di tasku," ucap Melati yang mencoba mencari-cari kalung itu di tasnya. "Ini." Melati memberikan kalung itu kepada sang wanita. Sang wanita terdiam beberapa saat hingga Melati mengatakan ini. "Apakah kita harus menghancurkannya?" Sang wanita langsung melirik ke arah Melati dan dia berkata, "Menghancurkan kalung ini itu percuma saja, karena kalung ini tetaplah milikmu, bukan milik orang lain." "Lalu apa? Aku harus melakukan apa?" ucap Melati yang mulai menangis. "Bukankah aku sudah mengatakannya kepadamu kemarin untuk menumbalkan hewan yang bertanduk? Tapi kau menolaknya. Inilah yang terjadi kepadamu. Kau pilih sendiri. Kau akan berakhir, atau kau mempertahankan hidupmu dan mengorbankan hewan bertanduk untuk hidupmu."
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Melati langsung pergi dari rumah wanita itu. Singkatnya, sesampainya Melati di rumah, dia kembali mendapatkan teror dari iblis neraka itu. Yang tadinya rumahnya sunyi sepi, seketika itu berubah menjadi sangat mencekam. Padahal waktu itu masih siang hari. Angin berhembus kencang, mengakibatkan korden-korden terbang terterpa angin. Jantung Melati seakan mau copot. Dia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Dan seperti kemarin, dia mendapati bayangan iblis bertanduk yang dia lihat dari balik tirai kordennya. Seketika itu juga Melati langsung berlari menuju kamarnya dan mengunci pintu kamarnya, berharap iblis itu tidak dapat masuk ke dalam kamarnya. Jangankan menutup pintu, yang namanya iblis tidak mungkin dihadang hanya dengan pintu yang terkunci. Tak berapa lama, terdengar suara. Suara itu semakin dekat menuju ke depan pintu kamar Melati. Tentu saja, hal itu membuat Melati sangat panik. Dia mencoba menghubungi Andre, namun ponselnya tertinggal di ruang tamu tadi. Melati pun semakin panik ketika pintu kamarnya diketuk dengan keras. Dengan beberapa kali jeda. Dan akhirnya iblis itu berhasil masuk ke dalam kamar Melati. Melati yang tidak mempersiapkan dirinya, dia langsung terpental sampai menabrak tembok. Namun kali ini, Melati tidak pingsan. Dia masih tersadar betul ketika iblis itu mulai mendekati dirinya. Dan tiba-tiba, "Sayang, buka pintunya sayang." Terdengar suara Andre yang mengetuk pintu rumah Melati. Tanpa sengaja, Andre kali ini telah menyelamatkan Melati dari teror iblis dari neraka itu. "Syukurlah kamu datang," ucap Melati yang langsung bangkit dan dia berlari ke ruang tamu untuk membukakan pintu Andre. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Andre kepada Melati yang melihat Melati sangat ketakutan dan awut-awutan. Aku kembali mendapatkan teror itu." "Teror? Aku kira kamu tadi tertidur, makanya panggilanku tidak kau jawab," ucap Andre mengelus rambut Melati. "Hah? Kamu menelponku?" tanya Melati. "Iya sayang, ada hal penting yang ingin aku bicarakan kepadamu," ucap Andre. Melati hanya bengong menatap Andre. Dia menunggu ucapan Andre selanjutnya. "Jadi sayang, kedatanganku ke sini ingin mengajakmu untuk makan malam bersama orang tuaku. Mereka mengundangmu untuk makan malam bersama," ucap Andre yang seketika langsung mengurungkan niat Melati untuk menceritakan kejadian yang barusan dia alami. "Apa? Kamu serius? Apakah mereka sudah setuju dengan hubungan kita?" tanya Melati. "Aku harap begitu sayang. Mereka ingin berkenalan denganmu. Ayo, kita ke rumahku," ucap Andre dengan senyum termanisnya. "Baiklah, aku akan siap-siap," ucap Melati yang merasa kegirangan. Dia langsung berlalu masuk ke kamar mandi. 30 menit kemudian, Melati pun keluar dari kamarnya. Dia menggunakan dress berwarna biru muda. Dia terlihat sangat cantik, lebih dari biasanya. Ketika Melati sampai di ruang tamu,
Mata Andre terbelalak melihat kecantikan Melati. Sayang, kamu cantik sekali, ucap Andre. Emang tiap harinya aku cantik kan? Ucap Melati yang duduk di samping Andre. Yaudah, ayo kita berangkat, ucap Andre. Iya sayang, tapi kan ini masih jam 5, katanya mau makan malam. Ya gak apa-apa dong sayang, kan harus perkenalan dulu. Pastilah orang tuaku ingin mengajakmu mengobrol, ucap Andre. Kemudian mereka berdua pun bergegas ke rumah Andre. Singkatnya, sesampainya di rumah Andre terlihat sangat megah dengan 3 lantai. Rumahnya berwarna putih dan ubinya terbuat dari marmer. Hiasan tamanya sungguh sangat indah. Ya tentu saja, Andre adalah orang kaya. Rumahnya mewah sedemikian rupa. Sayang, panggil Andre ketika melihat Melati terbengong menatap rumahnya. Sayang, rumah kamu besar sekali. Pantas saja. Melati menghentikan ucapannya. Pantas saja apa sayang? Gak apa-apa. Ayo kita masuk. Ucap Melati yang tidak jadi mengatakan bahwa dia pernah mendengarkan telepon antara Andre dan ibunya. Ketika ibunya tidak suka ketika mendengar Andre sedang bersama Melati. Oh, jadi kamu ya yang namanya Melati, ucap ibu Andre. Iya tante, saya Melati. Perkenalkan. Ucap Melati mengulurkan tangannya kepada Nyonya Eli. Nyonya Eli langsung menyambut baik tangan Melati dan menjabatnya. Sedangkan ayah Andre tersenyum di belakang Nyonya Eli. Ayo, mari masuk, ucap Nyonya Eli. Kemudian mereka berempat pun duduk di meja makan bersama. Sebelum kita makan malamnya, kita makan cemilan dulu ya. Sekalian aku ingin mengobrol dengan Melati, ucap Nyonya Eli. Mendengar hal itu, Andre dan juga Melati pun mengangguk. Obrolan itu berjalan dengan baik, sampai akhirnya tibalah hidangan makan malam tiba. Tentu saja makan malam mereka dibuat oleh koki yang masakannya paling enak. Dan mereka dilayani dengan baik oleh pembantu-pembantu di rumah Andre. Sepertinya terlihat dari percakapan mereka. Orang tua dari Andre mulai membuka hati untuk menerima kehadiran Melati di keluarga mereka. Mereka salut dengan Melati. Dia adalah seorang anak yatim piatu yang mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa mengeluh. Itulah yang membuat salut kedua orang tua Andre. Ketika tengah menikmati makan malam yang enak, tiba-tiba Melati kembali mendapatkan teror dari iblis neraka itu. Terdengar suara yang sama ketika Melati tengah berada di kamarnya. Suara itu terdengar ada di balik pintu dari rumah Andre. Melati terus menatap pintu itu dengan perasaan yang was-was. Namun terlihat Andre dan orang tuanya merasa biasa saja, karena yang mendengarkan hal itu hanyalah Melati seorang. Kemudian, tak berapa lama, suara itu pun berhenti. Seketika itu juga, pintu terbuka. Terlihat tangan-tangan gosong yang keluar dari balik pintu. Melihat hal itu, Melati spontan mengambil piring yang ada di depannya dan melemparkannya ke pintu, hingga membuat suasana menjadi kacau. Pergi kamu! Jangan mengganggu aku! Ucap Melati berteriak. Karena hal itu, orang tua Andre pun berubah 180 derajat. Mereka menganggap bahwa Melati adalah gadis yang memiliki gangguan jiwa.
Apalagi setelah mengetahui bahwa Melati adalah gadis yatim piatu. Mungkin saja selama ini hidupnya terguncang, mengakibatkan dia memiliki gangguan kejiwaan. Melihat orang tua Andre dan juga Andre tengah bertengkar, Melati menjadi sangat panik. Dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Lalu Melati langsung pergi dari rumah Andre tanpa berpamitan terlebih dahulu. Andre sendiri tidak menyadari kepergian Melati karena dirinya tengah fokus membela Melati ketika orang tuanya membicarakan kejelekan dari Melati. Melati kembali menggunakan ojek online untuk menuju ke rumah wanita itu. Tolong saya ingin melepaskan kutukan itu. Apapun saya akan lakukan, termasuk menumbalkan kambing atau semacamnya yang bertanduk. Ucapan Melati terbata ketika dia sudah sampai di rumah wanita itu. Bukannya aku sudah mengatakan kepadamu untuk melakukan apa yang aku sarankan, tapi kamu menolaknya. Sekarang kamu tahu sendiri kan akibatnya yang terjadi kepadamu, dan kamu membuang waktu kamu. Kamu tahu, besok adalah hari terakhir kamu, yaitu hari ketiga. Ketika keesokan harinya pada hari keempat, iblis itu akan datang menjemputmu. Mendengar penuturan tersebut, jelas Melati menjadi semakin panik. Aku mohon tolong aku. Ucapan Melati yang menangis terisak-isak. Aku sarankan kamu menuju ke dukun senior. Dia lebih berpengalaman dariku. Dan kasusmu ini, mungkin dia pernah menanganinya dulu. Akan aku beri alamatnya padamu. Ucap wanita itu. Wanita itu pun pergi menuju kamarnya, mengambil sebuah alamat yang pernah dia catat di dalam laci nakasnya. Ini alamatnya. Tapi jika kamu kesini dan ingin dibantu olehnya, dia tidak akan membantumu secara percuma. Dia mematok biaya yang cukup tinggi untuk kasus yang kamu alami. Berapa biayanya? Tanya Melati. Sekitar 250 juta. Hah? 250 juta? Aku mendapatkan uang itu dari mana? Ucap Melati yang merasa sangat putus asa. Aku sarankan kepadamu, cepat lakukan dan cari solusi untuk membayar dukun itu. Karena waktumu sudah tidak banyak. Besok adalah hari ketiga. Ucap sang wanita. Tentu saja ucapan tersebut selalu terngiang-ngiang di kepala Melati. Keesokan harinya ketika ia berangkat bekerja, ia berpikir bagaimana caranya dia mendapatkan uang 250 juta dalam waktu singkat. Apa aku harus meminjam ke bos ya? Gumanya sendiri. Kemudian Melati bergegas menuju ke ruangan bosnya untuk meminta bantuan kepadanya. Silakan masuk. Pak, saya mau minta tolong. Saya mau meminjam uang. Ucap Melati ketika dia telah duduk di hadapan bosnya. Saudara saya sedang sakit, Pak. Saya butuh uang untuk biaya operasinya. Sebesar 250 juta. Tolong, Pak, bantu saya. Ucap Melati memohon. Maafkan saya, Melati. Saya tidak bisa meminjamkanmu uang sebanyak itu. Ucap bosnya. Bapak boleh memotong gaji saya? Atau Bapak ambil semua gaji saya? Kan, gaji sebagai asisten manajer itu lumayan, Pak. Aku mohon, Pak, bantu aku untuk kali ini. Ucap Melati. Maafkan saya, Melati. Saya tidak bisa. Jabatan kamu sekarang sudah saya turunkan. Hah? Diturunkan? Maksud Bapak?
Karena saya membandingkan kinerja kamu dengan Lisa. Lisa lebih baik, jauh lebih baik darimu. Makanya, untuk jabatan sebagai asisten manajer, aku serahkan kepada Lisa, bukan kepadamu lagi. Ucap bosnya yang seketika membuat hati Melati hancur. Melati tidak mengatakan apapun lagi, dia langsung keluar dari ruangan bosnya. Seketika itu juga, pikiran Melati menjadi buyar. Dia tidak minta izin kepada bosnya untuk pulang lebih awal. Dia langsung pergi dari sana dan pulang ke rumah. Di rumah, Melati sangat panik. Dia mengumpulkan barang-barang yang dia miliki, yang sekiranya dapat dijual. Bayangan sosok iblis dari neraka itu selalu membayang di pikirannya. Setelah barang-barang yang berharga dirasa sudah tidak ada di rumahnya, Melati langsung bergegas menuju tempat di mana pembelian barang-barang bekas yang masih dapat dipakai. Seperti biasa, dia pun menuju ke sana dengan ojek online. Setibanya di sana, Melati mengeluarkan barang-barang yang dia bawa. "Pak, kalau aku jual ini semua, berapa uang yang akan aku dapat?" ucap Melati kepada pemilik toko. "Sebentar ya, saya hitung dulu." Tak berapa lama kemudian, orang itu pun memberikan beberapa lembar uang kepada Melati. "Hanya 1 juta?" ucap Melati. "Iya, memang harganya segini. Kamu mau berharap apa dengan barang-barang bekas seperti ini?" ucap penjual toko itu. Seketika membuat Melati terdiam. Di pikirannya seperti ini. Benar juga, apa yang dikatakan dia. Tentu saja barang rosokkan hanya terjual segini. Lalu Melati pun pergi dari toko itu dengan kembali menggunakan ojek online. Sesampainya di rumah, Melati menangis terseduh-seduh melihat uang 1 juta yang dia dapatkan ketika menjual barang-barang yang ia miliki. Harus bagaimana aku mendapatkan uang sebanyak itu? Sedangkan aku baru hanya memiliki 1 juta. Gumam Melati sendiri. Ketika Melati tengah menangis, tiba-tiba, "Sayang, buka pintunya," ucap Andre di balik pintu. "Masuk saja, pintunya tidak terkunci," ucap Melati. Andre pun masuk dan mendapati Melati tengah menangis terseduh-seduh. "Sayang, kamu kenapa?" ucap Andre. Aku butuh uang untuk membayar dukun yang akan menyelamatkan hidupku," ucap Melati secara spontan. "Hah? Dukun? Untuk menyelamatkan nyawamu? Sayang, ternyata selama ini kamu benar-benar mengalami kejadian seperti itu. Berapa yang harus dibayarkan untuk dukun itu?" tanya Andre. "Biayanya sangat mahal, 250 juta. Sedangkan aku hanya memiliki uang 1 juta. Kurangnya masih banyak," ucap Melati yang kembali menangis. "Sudahlah sayang, jangan menangis. Bukankah aku sudah pernah mengatakan kepadamu bahwa aku akan selalu membantumu? Aku akan membayarkan biaya itu untukmu," ucap Andre yang seketika menghentikan tangisan dari Melati. "Hah? Serius? Kamu mau membayarkan uang itu untuk dukun?" ucap Melati mengangkat satu alisnya. "Iya sayang, tentu saja. Apapun akan aku lakukan untukmu." Tentu saja hal tersebut membuat Melati sangat tidak menyangka. Karena dari awal, Andre itu tidak percaya yang namanya hal-hal gaib. Dia hanya menganggap selama ini Melati hanya berhalusinasi karena dia merasa sangat kelelahan. "Terima kasih sayang.
Makasih. Aku tidak tahu tanpa kamu, aku akan menjadi apa. Ucap Melati yang kemudian menghambur ke pelukan Andre. Tentu saja, uang sebesar 250 juta bukan apa-apa bagi Andre. Karena mengingat, dia adalah orang kaya. Singkat cerita, Melati diantar Andre untuk pergi ke rumah dukun yang dimaksud. Sesampainya di sana, dan ternyata sosok dukun yang didatangi oleh Melati adalah Parjo, yang pernah menangani kasus ini sebelumnya. Namun ketika itu, Parjo gagal untuk menyelamatkan Bella, anak kecil yang mendapat kutukan yang sama seperti Melati. Jadi dulu Bella pernah mengambil gelang dari Nyonya Eva. Itulah yang mengakibatkan Bella mendapatkan teror yang sama seperti yang Melati alami. Tanpa menceritakan hal yang dialami oleh Melati, dukun Parjo langsung mengerti ketika dia melihat sorot mata dari Melati. "Ayo, kita ke ruangan atas," ucap sang dukun mengajak Melati. "Sayang, aku menunggumu di sini saja ya," ucap Andre yang menunggu Melati di ruang tamu. "Selamat, selamat," ucap dukun Parjo memanggil asistennya. Iya tuan, ada apa?" ucap Slamet terengah-engah ketika ia berlari memenuhi panggilan dari dukun Parjo. "Tolong ya, nanti kamu siapkan minuman untuk tuan ini. Dan satu lagi, tolong bawakan satu kambing yang tanduknya besar," ucap dukun Parjo. Baik," ucap Slamet yang kemudian berlalu pergi. Dukun Parjo pun dan Melati menaiki anak tangga untuk menuju ruangan di mana dulu pernah dukun Parjo mengobati Bella yang akhirnya gagal. "Ayo, kita duduk di meja ini," ucap dukun Parjo. Melati pun menurut dan duduk di salah satu bangku kosong. Tak berselang lama, Slamet datang dengan membawakan kambing hitam dengan tanduk yang panjang. "Melati, ketika aku sedang melakukan ritual, dan di situ aku telah kerasukan iblis dari neraka itu. Tolong, kamu letakkan tanganku di atas kepala kambing ini, agar iblis yang berada di dalam tubuhku bisa beralih masuk ke dalam kambing ini. Lalu, kita akan menghabisi kambing ini bersama-sama," ucap dari dukun Parjo. "Baik," jawab Melati tanpa mengatakan hal apapun lagi. "Selamat, kamu di sini saja," ucap dukun Parjo. Kemudian dukun Parjo mulai memejamkan mata dan merampalkan sebuah mantra. Geram sang dukun ketika iblis itu berhasil masuk ke dalam tubuh sang dukun. Mata Melati pun langsung terbelalak melihat dukun Parjo. Ketika itu, kedua mata dukun Parjo melihat ke atas, sedangkan giginya menggertak-gertak dengan suara geraman yang mengerikan. Tubuh dukun Parjo kejang, kemudian kuku-kuku yang dimiliki dukun Parjo memanjang seketika. Tentu saja Melati langsung menyadari bahwa dukun Parjo telah benar-benar dirasuki oleh iblis dari neraka. Tubuh dukun Parjo mengejang-ejang dan dia mengatakan sesuatu. "Kau tidak akan pernah bisa lepas dariku. Aku akan mengajakmu menuju neraka," ucap dukun Parjo yang tangannya segera akan mencekik Melati. Namun dengan sigap, Melati langsung menepis tangan Parjo dan menaruhnya ke kepala kambing yang terletak di sampingnya. Seketika itu juga, tubuh Parjo mengejang dengan sangat hebat.
Slamet yang melihat kejadian itu, dia langsung bergegas memegangi kambing tersebut. Tak berselang lama, sosok iblis dari neraka pun itu masuk ke dalam tubuh kambing. Seketika itu juga, Slamet mencoba untuk membunuh kambing tersebut. Namun, bukannya membunuh kambing tersebut, Slamet malah diseruduk oleh kambing dengan sangat kencang, membuatnya terpental jauh hingga menabrak tembok. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Melati mencoba berbicara dengan Dukun Parjo. Ketika Melati dengan Dukun Parjo saling berpandangan, kambing itu pun tiba-tiba langsung akan menyerang Melati. Seketika itu juga, Dukun Parjo menghalangi kambing itu yang akan menceruduk Melati. Awas! Dukun Parjo mendorong Melati hingga dia terjatuh terjungkal. Kambing itu mencoba menceruduk Dukun Parjo, namun dengan kekuatan yang dimiliki oleh Dukun Parjo, dia mampu menahan kekuatan serudukan dari sosok iblis yang merasuk ke dalam tubuh kambing tersebut. Melati, ambilkan pisau itu, suruh Dukun Parjo kepada Melati. Melati pun bergegas mengambil pisau yang berada di lantai yang tadi dijatuhkan oleh Slamet. Melati langsung melemparkan pisau itu kepada Dukun Parjo. Namun lemparannya meleset, sehingga Dukun Parjo berusaha untuk mengambilnya dengan satu tangan yang menahan serudukan dari kambing tersebut. Dengan susah payah, akhirnya Dukun Parjo dapat mengambil pisau tersebut. Dia langsung menusukkan di leher kambing tersebut. Seketika itu juga, kambing itu meronta dan melepaskan diri dari cengkeraman Dukun Parjo. Kambing itu berlari dengan sangat cepat dan memecahkan jendela sehingga kambing itu berhasil kabur keluar. Nafas Dukun Parjo memburu. Aku harap kambing itu akan mati dengan tusukan yang aku berikan. Aku sudah tidak kuat lagi untuk menahannya, ucap Dukun Parjo menghampiri Melati. Semoga dia akan tewas, ucap Melati. Biasanya, kalau hewan sudah tertusuk di lehernya, dia pasti akan mati, ucap Dukun Parjo lagi. Ayo, kita turun ke bawah. Biar selamat saya yang urus nanti, lanjut Dukun Parjo. Maka mereka berdua pun turun ke bawah dan mendapati Andre yang tertidur di sofa. Padahal yang terjadi barusan sungguh berisik. Tapi kenapa dia bisa tertidur? Guman Melati. Ini adalah salah satu yang bisa iblis itu lakukan. Hanya orang-orang yang terlibat yang akan mendengarnya, jawab Dukun Parjo yang seketika Melati mengingat kejadian yang baru menimpanya pada saat makan malam dengan keluarga Andre. Hanya dialah yang mendengar ketukan dan melihat penampakan, sedangkan keluarga Andre tidak sama sekali. Sayang, bangun, ucap Melati yang mencoba membangunkan kekasihnya. Andre menguap. Hayo kita pulang, ajak Melati. Pulang? Apa sudah selesai? Tanya Andre. Melati hanya mengangguk. Andre pun bangkit dari sofa. Terima kasih atas bantuannya Mbah Parjo, ucap Melati. Ya, Dukun Parjo mengangguk. Oh ya, ini uang yang kau berikan, aku kembalikan. Lanjutnya, dikembalikan? Kenapa? Tanya Melati. Aku tidak butuh uang ini. Aku puas sudah melenyapkan iblis itu. Karena aku sudah lama
mengincar untuk menghabisinya. Ucap Dukun Parjo yang menyerahkan uang itu kepada Melati. Melati pun bengong. Terimalah, lanjut Dukun Parjo yang mengambil tangan Melati untuk menerima uang itu. Kalau begitu terima kasih Mbah. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih, ucap Melati. Akhirnya Andre dan Melati pun pulang. Sayang, bagaimana kalau besok kita liburan? Tanya Andre. Liburan? Melati menaikkan satu alisnya. Iya, liburan. Setelah banyak hal yang kamu alami, pasti kamu butuh liburan, ya kan? Melati tersenyum dan mengangguk. Singkat waktu, keesokan harinya, mereka telah bersiap-siap untuk menuju bandara. Akhirnya, aku bisa hidup dengan normal lagi. Guman Melati yang memandang keluar jendela mobil. Sayang, panggil Andre. Iya sayang. Melati tersenyum. Manis banget sayang. Gombal lagi biasa. Wajah Melati cemberut. Loh, kok gitu sih sayang? Ya deh. Tak terasa mereka berdua pun telah sampai di bandara. Setelah mereka mendengarkan instruksi dari pramugari, akhirnya pesawat pun lepas landas. Andre melihat jam tangannya yang menunjukkan pukul 8 pagi. Karena Andre merasa mengantuk, akhirnya dia memejamkan matanya. Sayang, aku ke toilet ya, ucap Melati yang dibalas anggukan Andre. Gak biasanya orang-orang tertidur di jam segini saat penerbangan. Guman Melati yang melihat semua penumpang tertidur. Ini juga kan masih pagi. Tapi kenapa keadaan di luar pesawat seperti sore menjelang malam? Lanjut Melati yang berjalan menuju toilet pesawat. Sesampainya di dalam toilet, dia pun menuntaskan buang air kecilnya. Kemudian dia berkaca di cermin wastafel. Grek, grek, grek. Melati merasakan guncangan seperti gempa. Hah? Ada apa ini? Gumanya. Tiba-tiba kaca di depannya mulai retak. Bebarengan dengan suara menggeram yang tidak asing di telinga Melati. Kau ingat denganku. Mendengar itu, dunia seakan berhenti, begitupun jantung Melati. Suara itu adalah suara iblis dari neraka. Kau pikir aku akan lenyap begitu saja? Ucapnya dengan suara serak mengerikan. Nafas Melati memburu tanpa bisa mengatakan apapun. Kau ingat, ini adalah hari keempatmu, ucapnya. Seketika itu juga, lantai di bawah kaki Melati mulai retak. Dan, jelep, setengah badan Melati masuk ke dalamnya, dibarengi teriakan Melati. Andre, tolong! Teriaknya sekuat tenaga, tapi sia-sia saja. Tidak ada yang bisa mendengarnya. Sampai akhirnya, Melati lenyap ditarik oleh sosok iblis neraka. Tak berselang lama, semua di orang pesawat pun kembali terbangun. Melati, guman Andre yang mendapati kursi di sebelahnya kosong. Oh iya, aku ingat. Melati tadi ke toilet. Lanjutnya, kemudian ia melihat jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 11 siang. Apa Melati masih di toilet ya?
gumanya lagi dan langsung berdiri menuju arah toilet. Sesampainya di toilet wanita, dia tidak mendapati Melati di sana. Karena pintu toilet itu sedikit terbuka, Andre dengan rasa was-was mencoba untuk membuka lebar pintu toilet itu. Seketika itu juga, matanya langsung tertuju pada sebuah kalung yang tergeletak di lantai. Kalung yang tidak asing di mata Andre. Dan benar saja, kalung itu adalah kalung yang Andre berikan kepada Melati. Andre berjongkok untuk mengambil kalung itu. Saat tangannya bersentuhan dengan kalung itu, "Au!" Bagik Andre yang merasa panas luar biasa di kalungnya. Dek, seketika jantungnya seakan berhenti berdetak. "Melati!" teriaknya. Andre tahu jikalau teror yang Melati alami benar adanya. Dan sekarang dia percaya yang terjadi dengan Melati. Melati telah dibawa oleh iblis neraka menuju ke neraka, yang menyisakan kalungnya yang terasa amat panas. Ternyata Dukun Parjo memang sengaja tidak melenyapkan iblis itu, karena dia menusuk kambing yang telah dirasuki tidak tepat mengenai lehernya. Dia lebih memilih untuk tidak membantu Melati, karena dia tahu iblis neraka itu tidak akan lenyap dengan mudah. Dan jikalau Dukun Parjo melakukannya, maka suatu hari keturunan Dukun Parjo akan diteror oleh iblis dari neraka itu. Ketika sang iblis berhasil dibangkitkan kembali oleh orang-orang sekte, seperti yang dilakukan oleh almarhum dari Nyonya Eva. Selesai. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.